Hai, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia barengan sama gue Sandi Luo. Dan sebelum kita mulai seperti biasa, udah hafal dong? Udahlah, udah ratusan episode ya. Ada salam khas podcast ini, salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan gak bosan-bosannya gue mengingatkan kalau podcast ini tayang di berbagai platform. Ada di Instagram, Facebook, di aplikasi X dan juga YouTube Partai Perindo itu di @partaiperindo, di RCTI Plus, OKZone, Sindo News, iNews.id dan juga website dari Partai Perindo. Hari ini kalau udah baca judul di YouTube mungkin atau di Instagram udah kelihatan ya, kita akan bahas tentang Indonesia darurat perundungan di sekolah. Solusinya bagaimana? Hasilnya ramai banget belakangan di berbagai daerah ya muncul berita tentang bullying. Tapi kali ini kita akan bahas tentang hal ini bersama dengan bintang tamu yang spesial. Beliau sudah mondar-mandir di layar kaca ya, pasti sering nonton lah ya. Karena beliau akan maju sebagai Bacalek DPR RI Dapil DKI Jakarta 3 dari Partai Perindo. Ada Mas Cokro Utomo atau Mas Tommy Cokro. Halo. Terima kasih sudah mau hadir sore ini Mas Tomcok. Gue yang thank you banget. Pertanyaannya sebenarnya kan orang udah tahu lah kesibukan Mas Tommy Cokro ini di TV. Ya kan masih ya kan warawiri menyampaikan berita, jurnalis lah begitu. Tapi pertanyaan paling utamanya adalah kenapa pada akhirnya memutuskan untuk terjun dulu ya ke politik ya, belum partainya ya. Kenapa akhirnya memutuskan terjun ke bidang politik? Ya, kalau pertama-tama kan kalau news presenter tuh kan emang dekat ya dengan topik-topik terutama politik. Karena memang berita yang paling sering ditonton di Indonesia tuh ya berita politik gitu yang trendingnya. Nah, tapi gue tuh sebenarnya sempat diajak tuh tahun 2019 di pemilihan sebelumnya. Cuma pada saat itu gue masih belum yakin dalam arti gue masih memiliki level penasaran yang sangat tinggi untuk mengulik di dunia jurnalistiknya dulu nih di media. Nah, begitu di tahun 2022 lah, gue mulai diajak ngobrol lagi, gimana misalnya mulai terjun langsung. Dan memang klise sih, alasan misalnya ingin membuat perubahan, ingin terjun langsung untuk bisa melakukan sesuatu yang dekat dengan publik gitu ya, dengan aksi-aksi nyata sesuai dengan judul yang ada sekarang. Akhirnya gue pikir udahlah ini saatnya gue untuk terjun langsung. Gitu. 2022 berarti ya? Iya. Yang 2019 partainya sama nggak Mas sama yang sekarang? Ngomong sekarang atau enggak ya? Iya. Dan akhirnya 2022 Partai Perindo? Partai yang sama kok, Partai yang sama ya? Iya. Berarti udah dari situ tuh mau diajak ke sini gitu ya? Enggak. 2022 akhirnya Partai Perindo lah datang lagi, ngobrol lagi, meyakinkan lagi gitu. Gue sih yakin harusnya nggak cuma Partai Perindo kayak yang mendekat ya. Tapi kenapa pada akhirnya Perindo yang berhasil meyakinkan? Pertama karena semangatnya salah satu sesuai tagline ya, Indonesia sejahtera. Karena memang salah satu tantangan utama adalah meningkatkan fundamental ekonomi di masyarakat Indonesia. Jadi UMKM jadi salah satu misi prioritasnya Perindo. Itu menjadi salah satu yang highlight juga yang menurut gue sangat penting untuk bisa diangkat ke depannya mulai dari sekarang. Kedua, kalau soal partai lain ya karena memang gaulnya reporter atau jurnalis itu dengan para partai politik, ya obrolan kayak gitu pasti sering sih ya. Cuman memang kenapa Perindo salah satunya lagi adalah gue lebih mending untuk terjun di parpol yang memang punya dinamikanya masih seperti startup gitu ya. Karena kan Perindo sudah cukup lama berdiri tapi belum masuk ke threshold. Nah makanya gue pengen masuk di situ gitu. Oke. Itu alasan-alasan utamanya kenapa akhirnya memilih bergabung ya. Gue sedikit penasaran sih karena kan Mas Tomcok ini news presenter dekat dengan hal-hal isu-isu politik lah gitu. Beda nggak sih ngelihat dari luar dan sekarang ada di dalamnya gitu? Ada persepsi yang berubah nggak? Kalau persepsi yang berubah, gue rasa masih belum sematang itu karena gue kan masih baru memutuskan tahun 2022. Ketika nanti Perindo, mudah-mudahan ya amin ya, masuk di threshold, tentu disitulah baru tantangannya akan muncul yang realnya gitu ya. Berada di dalam tuh seperti apa. Jadi gue belum kompeten untuk ngomong atau membandingkan secara langsung apple to apple dengan melihat dari luar. Tapi yang gua paham adalah apapun tantangannya, apapun dinamikanya di dalam, terutama ngomongin politik, tetap aja KPI-nya tuh jelas, kerjanya tuh jelas. Gimana membuat sebuah aksi nyata ini bisa dinikmati dan juga dirasakan oleh publik gitu. Apapun itu bentuknya ya, karena nanti kan di DPR tuh ada komisi 1, 2 dan selanjutnya sesuai dengan bidang-bidangnya. Nah,
KPI-nya di situ sebenarnya. Itu sih. Ada yang kaget nggak Mas pas memutuskan terjun ke politik? Kalau dari teman-teman terdekat pasti kaget gitu ya. Lu yakin beneran mau? Terus kan istilah masuk ke kolam macan lah intinya gitu ya. Dimana orang-orang semua punya ambisi dan juga pemahaman yang berbeda-beda. Tapi bagi gua adalah di dunia kerja pun sama kok gitu ya. Namanya politik juga ada. Yang namanya perbedaan atau pemahaman atau eksekusinya juga begitu gitu di perusahaan. Jadi bagi gua semua tantangannya DNA-nya sama, cuma stylenya mungkin beda-beda. Oke. Gitu. Dan ini sesuatu perjalanan baru lah ya. Ya. Untuk Mas Tom Chok ya. Dan pasti ada yang diperjuangkan dong pada akhirnya. Karena ini kan juga maju sebagai anggota DPR RI, mewakili DKI Jakarta. 3 ya berarti ya? 3 itu di mana aja berarti? Di Barat, Utara, sama Pulau Seribu. Oke. Itu kan nggak hanya serta-merta kayak pemilihan-pemilihan. Iya kan? Ini kan sesuatu yang, ini negara loh gitu. Apa yang diperjuangkan? Apa yang diangkat berarti? Kalau misalnya orang ingat Tommy Cokro, apa nih isu yang mau diperjuangkan gitu? Selain tadi ya soal ekonomi ya, UMKM, itu salah satu yang menjadi pemilih di pemilihan umum kali ini adalah Gen Z dan milenial muda. Makanya ketika sekarang di era digitalisasi, kemudian sosial media yang semakin dinamis banget sekarang, akhirnya Gen Z itu lebih banyak bersuara gitu ya. Anak-anak muda lebih berani untuk bersuara, dan ini merupakan poin plus nih buat negara ini. Sehingga bagi gua ketika gua mewakili ya tadi ya 3 wilayah tersebut, Barat, Utara maupun Pulau Seribu, ada beberapa hal yang memang bisa diangkat ya. Contoh misalnya Pulau Seribu soal lingkungan gitu ya. Terus kemudian Barat dan Utara juga sama soal ekonomi ya, UMKM, dan juga peran-peran Gen Z atau para profesional muda atau milenial muda untuk bisa berbuat lebih kepada warga-warga di sekitar wilayah tersebut gitu. Dan ini banyak banget kok yang bisa diperjuangkan sebenarnya, apalagi melalui forum-forum seperti ini, kemudian sosial media, forum-forum kayak festival-festival. Sekarang sudah banyak digalakkan selama 3 tahun terakhir, dan di situ Gen Z semua yang ngobrol. Makanya bagi gua ini momentum yang penting banget untuk anak muda jauh lebih banyak tidak hanya bersuara tapi juga melakukan sesuatu gitu ya, secara real gitu. Isunya apa Mas yang selalu terdengar di anak-anak terutama generasi Z ini? Yang pasti soal anti korupsi gitu ya. Ini salah satu yang sering banget disebut karena image atau branding sebuah penerapan kebijakan ataupun kasus-kasus yang ada di negeri ini masih dekat dengan namanya kasus-kasus korupsi. Makanya bagaimana peran KPK lebih diperkuat lagi ya, bagaimana anak muda juga bersuara banyak, tidak hanya soal penangkapan doang tapi juga preventifnya juga seperti apa. Nah, di sini ya makanya edukasi, literasi itu sangat dibutuhkan terkait anti korupsi. Kedua adalah soal ya tadi UMKM gitu. Indonesia ini backbone-nya sebenarnya UMKM, tapi sampai saat ini masih banyak tantangannya untuk bisa bergerak banyak di dunia perekonomian atau roda perekonomian yang ada. Kita masih pertumbuhan ekonominya tuh GDP-nya based on consumption gitu, konsumtif banget. Jadi kita masih dilihat sebagai negara market. Nah, sudah waktunya kita cepat nih bertransformasi tidak hanya sebagai negara market atau negara pasar, tapi juga negara yang produktif. Gitu. Yang bikin sesuatu akhirnya yang bisa terdengar di luar sana ya. Itu hal-hal, kalau dengar dari omongan Mas Tom Chok ya, Gen Z itu nggak apatis itu berarti. Karena kan banyak yang bilang, Gen Z itu nggak peduli lah sama politik, individualis, ya kan, nggak peduli dengan sekitarnya. Nyatanya tidak ya, justru mereka selalu bersuara. Apalagi ini sekarang lihat konten-konten di sosial media, orang-orang udah sering buat video gitu ya. Pada saat kasus lagi, contoh deh kasus yang kemarin ngetop, bisa kasus Sambo gitu ya. Itu konten nggak hanya dari media-media yang buat, ada konten kreator, kadang-kadang dengan tools yang mereka punya, keterbatasan yang mereka punya, mereka bisa buat konten-konten yang bagus-bagus juga gitu. Artinya jurnalisme ini tidak hanya dikuasai oleh media mainstream, tapi juga sekarang oleh publik dengan menggunakan teknologi yang ada. Betul. Dan juga banyak kasus-kasus yang akhirnya jadi ramai karena dari publik juga kan, komentar-komentar. Bahkan gue dikirimin WA dari bokap gue aja, toto konten Gen Z juga yang buat gitu. Jadi artinya ya dunia sudah seperti ini sekarang. Gitu. Termasuk juga belakangan lagi viral, ini juga jadi ramai, videonya dari mana-mana, netizen juga berkomentar jadi ramai tentang adanya perundungan terhadap siswa SMP di Cilacap. Kalau lihat videonya memang cukup memprihatinkan kita pastinya, karena masih anak-anak gitu loh, bisa melakukan hal sejauh itu. SMP loh tuh. Betul. Di Jakarta Selatan juga
kita sempat dengar ada siswa SD, Ya. ada insiden juga gitu. Kalau melihat hal-hal tersebut, kayaknya sebenarnya bisa jadi di mana-mana kejadian, cuma nggak ke blow up. Oke. Tanggapan dari Mas Tom Chok melihat hal seperti ini. Apakah karena kemajuan teknologi semaju itu sehingga anak-anak juga dalam tanda kutip dewasanya lebih cepat gitu? Karena melihat contoh-contoh. Ini beberapa udah disebutin juga sama Sandi juga ya. Artinya memang di era yang sekarang sebenarnya yang jauh lebih kebuka ya lebih banyak dibanding zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin karena belum era sosmed, ya semua di lingkungannya masing-masing, lingkungan sekolah ataupun keluarga. Nah sekarang dengan adanya sosial media, kasus hukum baik dari yang kecil maupun sampai yang gede sekalian, ini disaksikan oleh publik yang begitu banyak. Sehingga judgement-nya itu bukan dari peradilan lagi, publik pun sudah melakukan judgement gitu ya. Makanya oleh karena itu netizen sekarang semakin dibilangnya ya apa ya, berkuasa gitu untuk menentukan pergerakan hukum atau penerapan hukum yang ada. Polisi lebih gercep, peradilan pun lebih gercep ya karena sosial media ini membuka semua. Ya baik itu sebut aib ataupun ya perundungan, contohnya seperti bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Ini kan lingkungan sekolah yang SMP ya umurnya masih 14, 13, korbannya juga umurnya segituan gitu. Memprihatinkan. Cuma ini ada dua sisi yang harus dilihat, sisi dari penerapannya dan juga preventifnya. Itu sih yang harus dilihat. Oke, apakah kita ada di situasi yang sudah mengkhawatirkan terkait dengan isu bullying ini? Boleh dikatakan mengkhawatirkan, tapi di saat yang sama sebenarnya sistem hukumnya sudah ada. Makanya sebelum aku diwawancara ini pun, aku juga baca-baca gitu undang-undangnya seperti apa. Ternyata turunannya tuh udah banyak, terutama khusus peradilan anak nih, ya kategori umurnya 12 sampai 21 ataupun belum menikah. Jadi sudah detail banget sebenarnya penerapannya, bahkan yang di bawah umur 12 tahun pun sudah ada juga. Bagaimana penerapannya itu sampai ke level lingkungan sekolah diberikan sanksi sama pertanggungjawaban orang tua. Jadi artinya sistemnya sudah ada. Tapi pertanyaannya apakah ini membantu atau menurunkan level perundungan atau bullying yang ada di lingkungan sekolah? Nah, jawabannya belum. Nah, apa ini yang jadi misi yang harus dilakukan? Pertama soal ya tadi sosial media ini ada plus minusnya. Betul, betul. Plusnya adalah tadi kan mempercepat penerapan hukuman atau penindakan gitu ya. Jadi karena netizen semua jadi watchdog di sini. Tapi minusnya adalah khawatirnya video-video aksi kekerasan ini justru menginspirasi. Karena anak-anak terbuka dengan media sosial, mereka melihat ya pemukulan itu biasa gitu ya, mukul orang itu biasa. Kalau nggak suka main pukul aja gitu. Itu adalah dua sisi yang harus dilihat juga, bagaimana lingkungan sekolah dan rumah harus sangat aware dengan apa yang dilihat oleh anak-anaknya, gitu sih. Itu ya beberapa hal yang sebenarnya bisa dijadi untuk preventif ya, supaya tidak terjadi hal seperti ini. Dan keterbukaan juga sih kayaknya ya anak-anak kepada orang tua ya. Karena anak sekarang nggak tahu ya apa kelatih dari kecil, kalau lagi rewel kasih aja handphone, akhirnya akses dan sebagainya. Jadi tanggung jawabnya bukan sebatas hanya di sekolah saja. Tapi juga dari keluarga ya, untuk bisa sama-sama. Dan tadi juga udah sempat dibahas tentang seperti apa perundang-undangannya. Harus udah cukup detail ya, berarti sudah cukup bagus. Salah satunya kan Undang-Undang Nomor 11 2014 itu yang jadi payungnya sebenarnya yang paling banyak dipakai untuk sistem peradilan anak. Tapi turunan-turunannya lagi itu banyak banget sih sebenarnya yang akhirnya bisa membuat polisi dengan mudah menindak dengan pasal apa saja. Contoh yang kasus Cilacap aja, ini berlapis loh, tuntutannya bisa sampai 7 tahun. Ini anak umur segini nih, 7 tahun. Nah, akhirnya netizen mulai berbicara, ini kok kayaknya kesannya sadis banget ya, hukumannya kok kayak orang dewasa. Padahal sih sebenarnya enggak juga. Semua proses sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku, khususnya untuk sistem peradilan anak. Bahkan KPAI pun sudah mengiyakan semua proses sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi artinya apa? Yang perlu dilakukan sekarang adalah preventifnya. Bagaimana sekolah pun bisa mengurangi ya level perundungan. Yang saya juga cukup prihatin adalah kepala sekolah terkait kasus Cilacap malah memberikan satu elemen apresiasi gitu terhadap pelaku yang sudah menjadi juara pencaksilat. Karena jelas-jelas pencaksilat itu kan bela diri. Kalau di ilmu bela diri itu jelas tuh KPI-nya adalah kita membela diri ketika diserang, bukan malah memukul orang yang tidak melawan gitu. Ya artinya sebenarnya itu nggak layak untuk diucapkan. Nah makanya satu hal yang paling penting lagi selain tadi soal hukum adalah soal korban. Jadi bagaimana hukum ini juga melindungi korban, sekolah juga melindungi korban, dan juga orang tua juga memperhatikan anaknya sebagai korban. Karena menurut yang saya baca gitu dari psikolog gitu ya, korban ini bisa dua sisi juga. Satu,
ketika menjadi korban, dia akan menjadi orang yang tertindas dan akhirnya stres dan mempengaruhi social skill-nya dia, kepedeannya, dan juga kinerja dia sebagai seorang siswa gitu ya. Tapi juga bisa menjadi pelaku yang berikutnya, gitu ya, menginspirasi dia menjadi karena punya dendam dan segala macam. Wah, gue harus melakukan hal yang sama nih ke junior gue misalnya kayak gitu ya. Nah ini juga harus dihindari. Jadi artinya salah satu pemahaman di ilmu bela diri pun juga diberikan bagaimana kita harus mempertahankan diri begitu kita dilawan seperti itu gitu. Makanya kalau di video kan memprihatinkan ya. Mereka pasrah banget, tidak membalas, bahkan ya udah pasrah banget gitu. Nah hal ini juga harus diberikan pembekalan juga bahwa jangan mau kita dipukul seperti itu. Maupun kita akhirnya kalah ataupun bagaimana, tapi kita harus berusaha mempertahankan diri kita juga. Gitu. Ada ini nggak sih mungkin perbedaan mindset juga nggak sih tentang hal ini? Karena kayaknya zaman dulu kayak kita ceng-cengan sama teman dan sebagainya. Sekarang kan guru aja pasti beda guru zaman dulu sama guru zaman sekarang. Makanya juga ada yang kepala sekolah juga komentarnya, lah kok bisa jadi seperti ini? Apakah dia punya pengalaman yang berbeda sebelumnya gitu? Sejauh itukah gap pemahaman kita terhadap kata bullying ini gitu? Mungkin karena pengaruh sesuatu yang lebih dibahas sama sebelumnya yang jarang dibahas gitu ya. Kalau zaman dulu tuh kan ya udah namanya kata bullying, mungkin kita nggak ada yang namanya kata bullying gitu ya. Adanya ya pemukulan, pengeroyokan, dan hal-hal tersebut, hal-hal seperti itu tuh ya terjadi gitu. Cuma bedanya kalau dulu tidak bicarakan. Bahkan misalnya lebih ke personal atau misalnya sekolah udah bisa mengcover itu. Sekarang ini udah menjadi sebuah item yang menjadi pembahasan. Dan di Indonesia itu atau bahkan di global, penerapan sebuah hukuman atau misalnya sanksi itu hanya bisa trending ketika memang udah viral dulu nih di sosial media gitu. Begitu ada kasus viral, dibahas, dan baru akhirnya ada penindakan dan segala macam. Padahal menurut gua sebaiknya kita harus memikirkan hal lain juga nih, preventifnya seperti apa. Jangan segala sesuatu tuh hanya menjadi sebuah eksekusi ketika viral dulu gitu. Nah ini yang harus dihindari. Gitu. Kalau begitu boleh ditekankan lagi Mas Tom Cok, apa nih yang harus sama-sama, terutama peran dari orang tua, sekolah, kita nggak usah jauh ke pemerintah dulu, orang tua dan sekolah dulu deh, harus ngapain nih kalau menurut Mas Tom Cok? Pertama karena gue juga sebagai orang tua juga, jadi ya pesan yang paling penting ke orang tua adalah perbanyak komunikasi dengan anak, ya, buatlah anak semakin terbuka kepada orang tua, dan juga selalu memberikan support system yang baik gitu ya. Jangan pernah membuat anak ini semakin tidak pede, tapi perkuat anaknya, ikuti bela diri kalau boleh gitu ya. Kan ini akan membantu banyak dalam hal mental ataupun psikologis juga, tidak hanya sekedar jago berantem doang, karena itu menurut gua bukan sesuatu yang penting, tapi yang penting adalah bagaimana mental kita juga kuat ketika menghadapi tekanan atau bahkan di realita adalah aksi kriminalitas yang terjadi pada diri kita sendiri juga gitu di kemudian hari, jangan sampai terjadi juga. Untuk sekolah juga sama, bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban juga harus dilakukan, dan juga belajar komunikasi yang baik terhadap publik ketika terjadi seperti yang kemarin, jangan sampai terjadi lagi. Bagaimana kepala sekolah tuh atau sekolah betul-betul memberikan sebuah backup atau support system yang baik terhadap korban dan juga penindakan yang jelas bagi pelakunya. Itu sih. Itu dia ya. Jadi sama-sama kita bisa menjaga, kita belajar lagi pastinya ya. Dan satu lagi, mungkin ada mata pelajaran yang juga membahas soal ini. Nah, betul. Biar lebih peka lagi, biar bisa lebih tahu lagi supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Mungkin akan ada, tapi kita bisa mencegahnya lebih awal. Karena mencegah lebih baik daripada udah kejadian, udah viral, hal-hal seperti itu selalu akan berusaha untuk nggak kejadian lah dalam diri kita ya, kita tanggulangi ya. Dan pastinya apa yang disampaikan Mas Tom Cok, semangatnya sama dengan apa yang dilakukan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa kunjungi website www.partaiperindo.com atau klik aja link yang di bawah sini. Bisa juga download aplikasi Partai Perindo di App Store dan Play Store, tinggal scan barcode di bawah ini. Terima kasih Mas Tommy Cokro sudah mau bergabung. Thank you banget. Seru obrolannya. Semoga next masih ada obrolan lain yang bisa kita bahas pastinya ya. Sukses untuk maju. Amin. DPR RI. Sandi mau join juga? Saya main tebak-tebakan aja lah ya. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan.
raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Denungkan gema, nyatakan persatuan.